bangun. Disuruh bangun kok malah melungker. Subuh. Subuh. Masya Allah. Sudah subuh ya, Nyai. Tamu kita sholat tidak ya? Kewajiban kita untuk mengingatkannya, Kang. Kakang bangunkan saja. Iya. Nyai? Nyai? Iya. Neng Pitaloka kemana? Wudhu di belakang barangkali, Kang. Iya ya. Nak Jatbiko, bangun. Sudah subuh, Nak. Iya, Pak. Kalau mau mandi, mau ambil air wudhu di belakang. Prihatini sudah bangun, Pak. Wah, sudah bangun dari tadi, Nak. Mungkin sedang di belakang. Kang, Neng Prihartini kok tidak ada di belakang? Loh, kemana? Sini. Kemana perginya Neng Prihatini? Kok pergi tidak bilang-bilang? Pri? Prihatini. Sudahlah, Nak. Sebaiknya kita sholat dulu. Nanti kita cari sama-sama. Ya? Ya. Maaf, terpaksa aku melakukan hal seperti ini, Pitaloka. Jangan bergerak dulu, biar aku buka. Kurang ajar. Sabar Pitaloka, biar aku jelaskan. Bapak yang meletakkan benda ini di bawah tempat tidur saya? Tidak, Nak. Nyai barangkali? Tidak mungkin. Untuk apa istri saya melakukan hal itu? Lagi pula itu akar apa, Nak? Guruku menyebutnya ganda murca pangeling. Barang siapa yang menghisap asap akar ini, maka dia akan kehilangan kesadaran dan tertidur bagaikan orang mati dalam waktu yang cukup lama. Pasti di rumah ini kita akan mendapatkan akar lain seperti ini, Pak. Mari kita periksa. Kalau benar, berarti semalam ada maling Aguno yang menculik Neng Prihatini. Mari. Pitaloka! Pitaloka! Di mana kamu? Aku di sini. Pitaloka! Di mana kamu? Aku tidak tahu arah. Kang, Pitaloka! aku di sini. Aku dengar suaramu. Tolong datang ke sini, Kang. Aku takut. Pitaloka! Kakang Aji, Pitaloka! kemana saja kakak selama ini? Aku takut sekali.
Aku mencarimu kemana-mana. Jangan tinggalkan aku, Kakak. Aku takut. Hai, siapa kau? Berani-beraninya mengganggu dia. Rindu Aji, aku tahu siapa kau. Prihatin yang licik. Lepaskan Pitaloka. Bebaskan dia. Tak seorang pun bisa mengusirku. Jangan sombong. Aku sendiri akan mengusirmu dan membebaskan Pitaloka. Aku bisa membunuhmu kalau kau keras kepala. Ayo bunuh aku. Kalau aku mati, Pitaloka juga akan mati. Baik, kau akan kutangkap dan aku belenggu supaya kau tidak mengganggu Pitaloka lagi. Jangan banyak omong. Enyahlah kau dari sini. Aku akan pergi setelah menangkapmu. Ya, ya, ya. Eling, Den. Nyebut. Eling. Siapa kau? Beraninya ikut campur. Sabar, Den. Sabar. Kenapa Aden mau membunuh gadis itu? Itu bukan urusanmu. Siapa kau? Saya yang punya dangau ini, Den. Maafkan saya, Kang. Ini adik saya. Dia kehilangan kesadarannya. Saya sedang berusaha untuk mengobatinya, tapi gagal karena Kakang tadi. Maaf, Den. Maafkanlah saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau Aden sedang melakukan pengobatan. Siapa nama Aden ini? Panggil saja Aji. Aji? Kalau saya tidak salah, adik ini yang bernama Pitaloka. Soalnya Aden tadi menyebutnya begitu. Benar, Kang. Silahkan melakukan pengobatan lagi, Den. Biar saya yang menjaga agar tidak ada yang mengganggu. Tidak bisa, Kang. Adik saya ini kemasukan makhluk jahat yang sangat licik dan cerdik. Dia tahu, saya pasti akan kembali untuk menangkapnya. Dia akan berusaha lari menjauhi saya dan bersembunyi di tempat yang sangat sulit saya temukan. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, Kang. Saya harus minta bantuan orang lain. Orang yang berilmu tinggi tentunya. Betul, Kang. Oh, maafkan saya kalau begitu, Den. Guru, kau berani mengusik muridku? Kau harus mati. Tahan, dengar dulu. Muridmu itu melakukan perbuatan jahat. Memperkosa seorang wanita. Suaminya dibunuh, harta bendanya dirampas. Aku tidak peduli. Siapapun yang mengganggu muridku berarti menantang aku. Pantas muridmu jahat. Gurunya sendiri biadab. Cocok dengan tampangmu yang seperti iblis. Barat.
Kau ingin mati lampir? Sekarang juga. Aku akan masukkan kembali kau ke dalam kuburmu. Guru kenapa? Apa yang terjadi? Prayogo. Prayogo. Ki Ageng Prayogo musuh bebuyutan guru? Orang itu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Aku tidak boleh melepaskannya. Kurang ajar. Oh! Dia sudah lari guru. Kenapa dilepaskan guru? Coba kalau langsung dibunuh. Habislah dia pendekar bangsawan yang sombong itu. Diam. Apa kata kamu? Pendekar bangsawan. Dia itu namanya Arya Sangi, petinggi Kadipaten Kayu Ringin. Dia menghalangi saya, merayu Nyai Kirsi, istri pembesar Kadipaten Guru. Kadipaten Kayu Ringin. Kanda, kenapa Kanda? Hanya luka biasa. Besok juga sembuh. Durjana itu dibantu gurunya, Mak Lampir. Aku tidak tahu apakah dia itu manusia atau setan. Minum dulu Kanda. Yang jelas, saktinya luar biasa. Aku kalah. Dan sakala, si Durjana itu lolos. Tidak apa Kanda. Yang penting Kanda pulang dengan selamat. Prihatini, percuma saja kita cari, Pak. Kenapa, nak? Sulit sekali untuk bisa menemukannya. Sebab dia diculik oleh orang yang berilmu tinggi. Dari mana anak tahu? Sebab yang bisa menggunakan akar ini untuk dijadikan ajian penyirap itu bukan orang sembarangan, Pak. Dia pasti berilmu tinggi. Apa Den Jatmiko punya musuh? Seingatku, tidak, Pak. Musuhku hanyalah orang-orang kompeni. Rasanya mustahil kalau mereka yang menculik Prihartini. Apakah pernah Nak Jatmiko mengalami suatu kejadian yang aneh? Atau mungkin ada orang lain yang Nak Jatmiko curigai? Ya, mungkin dia. Kami harus pergi dulu, Kang. Iya. Terima kasih atas bantuannya. Iya. Kamu membawa siapa, Karni? Hamba ketemu dia di jalanan, Gusti Nyai. Kasihan sedang minta-minta. Katanya terpaksa karena tidak mempunyai pekerjaan. Lalu hamba membawanya ke sini karena Gusti Nyai sedang membutuhkan pembantu. Ya, boleh. Bawa dia ke belakang, kamu beri dia kamar, dan kamu atur pekerjaan apa yang bisa dia lakukan. Baik, Gusti Nyai. Ini kamarmu. Terima kasih. Sudah ya, aku mau ke dapur. Iya. Aku tahu sifat Raden Sentanu, keras dan cepat naik darah. Tapi welas asih, apalagi kepada perempuan. Apakah yang terakhir itu merupakan kelemahannya? Maksudmu? Perempuan? Apakah dia tergila-gila pada perempuan cantik? Aku tahu kemana arah pembicaraanmu, Mayang Sari. Raden Sentanu memang harus dihadapi dengan kelembutan dan senyuman seorang wanita. Jika dihadapi dengan kesaktian, kita tidak mungkin menang. Aku jadi penasaran, sejauh mana kesaktian Raden Sentanu itu? Jangan gegabah menghadapi Raden Sentanu. Dia tidak sendirian. Dia adalah saudara seperguruannya Jatmiko. Dia juga harus kita perhitungkan.
pulang, Kanda? Ya, pembantu baru. Iya, Aneh. aneh. Pembantu itu tubuhnya bau pandan. Kanda macam-macam saja. Dinda tidak menciumnya. Enggak itu. Saya pergi dulu, Dinda. Memeriksa pasukan. Tugas malam di Kadipaten. Hati-hati, Kanda. Kamu pakai minyak apa? Hamba Gusti Kanjeng, Ya, kamu. Badanmu bau pandan. hamba memakai minyak kampung Gusti Kanjeng. Buatan nenek hamba sendiri di desa. Jangan pakai minyak begituan. Baunya tidak enak. Seperti bau genderuwo atau bau siluman. Baik Gusti Kanjeng. Hebat juga dia. Ilmunya tinggi. Bisa merasakan bau pandan pada tubuhku. Tapi malam ini riwayatmu berakhir. Bau pandan lagi Gusti Kanjeng? Supi, mau kemana kamu? Malam-malam begini ada di sini. Ada perlu sama kamu. Kurang ajar. Pembantu bicara begitu padaku. Karena aku adalah pembantumu yang istimewa, yang akan membunuhmu. Kau perempuan iblis. Aku telah berhasil membunuh salah satu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Yang lainnya segera menyusul. Kami menyesal tidak bisa menjaga Nak Prihatini. Bapak tidak bersalah. Sayalah yang bersalah. Seharusnya saya lebih waspada menjaga Prihatini. Maling Aguno telah mengikuti kami diam-diam. Dan ia telah berhasil mencapai maksudnya semalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar. Siapa namanya? Lindu Aji. Benar Kakang Sentanu. Sebab itu saya minta bantuan Kakang Sentanu. Lindu Aji maling Aguno yang sakti mandraguna. Saya melihat sendiri kadikjayaannya ketika menghadapi 3 serangkai kala. Kita tahu kesaktian ketiga tokoh golongan hitam itu. Tapi Lindu Aji bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Jangan takut. Kalau kekuatan kita digabung, pasti kita akan mudah mengalahkan Lindu Aji. Dia akan mendapat balasan yang setimpal. Karena telah berani menculik calon istri adikku. Kita cari Lindu Aji sekarang juga. Baik, Kakang. Ayo Dimas. Jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Kalau kamu tidak ingin aku berbuat kejam, Mau kau bawa kemana aku? ke tempat yang menyenangkan untukmu. Bawa aku ke tempat Jatmiko. Dia ada di rumah Pak Pujo. Pertemukan aku dengan Jatmiko. Itu yang membuatku senang. Baik, tapi kamu harus berjanji tidak akan membuat ulah. Baik, aku berjanji. Asal kau pertemukan aku dengan Jatmiko. Mak Lampir, selamat datang, Mak. Apa kabar Tuan Kapiten?
Kemana murid saya Mayang Sari, Kalawika, dan Bakawulung? Sedang saya kasih tugas untuk cari 2 pendekar, Ki Sentanu dan Jatmiko untuk gabung dengan kita. Bagus. Saya harap Mak jangan kemana-mana lagi. Saya sangat butuh bantuan Mak. Baik, Kapiten. Sampai kapan kita harus berputar-putar mencari Sentanu? Di rumahnya tidak ada. Lalu mau cari kemana lagi? Bagaimana menurut kamu, Pak Kawulung? Biasanya kamu tahu apa yang harus kita lakukan. Japa mantra, japa kawula, para lembut, sifat pangrema, 8 penjuru angin, pangejawanta, Ratu Danyang datang bersama angin Maruta. Ada apa kau memanggilku, Bakawulung? Kami membutuhkan bantuan guru. Bantuan apa? Kami mendapat tugas membunuh Linduaji, lalu menarik Raden Sentanu dan Jatmiko ke pihak kami. Tapi kami tidak tahu di mana mereka sekarang berada. Kami mohon petunjuk guru. Lindu Aji. Kebetulan, aku juga ingin membunuh Lindu Aji. Lihat. Linduaji dan Pitaloka. Ya, tapi gadis itu tidak mau dipanggil Pitaloka. Dia menamakan dirinya Prihatini. Dan kini dia menjadi kekasih Jatmiko. Pitaloka dan Prihatini dalam satu raga. Kalau begitu kita bisa menggunakan Pitaloka untuk mengadu domba antara Lindu Aji dan Jatmiko. Pintar kau, Kalawika. Adu domba. Senjata yang tepat untuk menghancurkan seseorang. Tunjukkan tempat Raden Sentanu dan Jatmiko, Guru. Aku mengerti maksudmu, Mayang Sari. Kau mengincar Raden Sentanu dan Jatmiko untuk kau jadikan teman tidurmu. Aduh, tampannya mereka. Bantu saya untuk menundukkan Raden Sentanu dan Jatmiko, Guru. Jadikan keduanya sebagai budak saya dan mau mentaati perintah saya untuk menjadi budak company. Kau akan mendapatkannya, Mayang Sari. Kau akan mendapatkannya. Kudanya udah ambil, Den? Iya, dan tolong carikan 1 ekor lagi. Berapapun harganya saya bayar. Kalau berani bayar mahal, barangkali kuda Ki Demang bisa dibeli, Den. Kudanya kuat dan cerdik. Katakan kepada Ki Demang, saya berani bayar mahal. Baik, Den. Bapak yang bernama Tarmo. Benar, Den. Ada yang bilang Bapak baru saja menolong seorang pemuda dengan seorang gadis. Benar, Aden ini siapa? Saya adalah calon suami gadis yang Bapak tolong itu. Siapa nama pemuda itu? Lindu Aji. Kalau begitu benar, Kakang. Dialah orang yang kita cari. Bapak tahu kemana Lindu Aji pergi? Tidak, Den. Dia hanya bilang akan mengobati adiknya yang bernama Pitaloka itu. Ke arah mana mereka pergi, Pak? Ke sana, Den. Terima kasih, Pak. Iya. Lepaskan aku. Aku bisa jatuh kalau diikat begini. Aku tahu kau pintar naik kuda. Jika kau jatuh, itu memang karena ulahmu sendiri. Jangan coba-coba kau menipu aku. Namanya saya tidak tahu, Den. Tapi dia memang bersama seorang gadis yang pernah kemari bersama Aden waktu itu. Kemana perginya? Oh, maaf, saya tidak memperhatikan. Ketika itu saya sedang melayani pembeli. Terima kasih, Pak. Kita harus menggunakan kuda untuk mengejar mereka. Iya, Kang Mas. Sepertinya suara itu berasal dari sana, Kakang. Tolong. Tolong.
Ada apa, Nyai? Apa yang terjadi? Ada pemuda yang melarikan seorang gadis. Iya. Lantas? Aku berusaha menolongnya. Tapi aku tidak dapat menandingi pemuda sakti itu. Siapa nama pemuda itu? Lindu Aji. Ke arah mana dia membawa gadis itu? Nyai, Nyai, sadar Nyai. Perempuan ini tahu ke arah mana Lindu Aji membawa Prihatini. Kita harus menyadarkannya. Dari dia kita akan mendapat petunjuk. Mari kita tolong dia. Siasat kita berhasil. Iya. Sekarang tinggal langkah selanjutnya. Pitaloka! 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 Ya kakak, aku dengar suaramu. Aku di sini kakak. Pitaloka! Kenapa kau kelihatan tersiksa seperti ini? Dia kakak yang membuatku seperti ini. Aku tidak berdaya. Mana Prihatini? Dia lari menjauh dan bersembunyi setelah mendengar suara kakak. Hati-hati kakak, dia sangat cerdik dan licik. Jangan sampai kakak terperdaya. Tolong kakak, bebaskan aku. Sabar, aku sedang berusaha. Percayalah, aku segera membebaskan kamu.